Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan terkait pembiayaan mudharabah. Nah, pengertian mudharabah itu sendiri berasal dari kata doroba dalam bahasa Arab yang artinya salah satu maknanya adalah berjalan atau berpergian untuk urusan dagang. Nah, definisi operasional mudharabah di Indonesia juga tercantum dalam regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa dalam pembiayaan mudharabah itu sendiri bank sebagai penyedia dana menanggung seluruh kerugian yang mungkin timbul dari usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah terbukti melakukan kesalahan yang disengaja lalai atau menyalahi perjanjian. Nah, selanjutnya ada konsep mudharabah. Konsep mudharabah ini telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan istri Nabi SAW yaitu Siti Khadijah digambarkan melakukan kerjasama mudharabah dengan Nabi sebelum masa kenabian, di mana Khadijah menyediakan modal usaha dan Nabi menjalankan perdagangan, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan mereka. Nah, dasar hukum mudharabah ini tercantum dalam Al-Quran, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 283 dan didukung oleh kisah suatu ketika bahwa paman dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib menyerahkan hartanya untuk dimudharabahkan, dan ia mengisyaratkan kepada mudharib agar tidak membawa hartanya menyeberangi lautan, tidak menurunkan di lembah berbahaya, dan tidak membeli hewan ternak. Jika dilanggar mudharabah tersebut maka menanggung resiko. Nah, ketika ini hal disampaikan kepada Rasulullah, beliau memperbolehkan membenarkan syarat-syarat tersebut. Nah, selanjutnya ada dasar hukum menurut ijma ulama. Jadi menurut ijma ulama sejak zaman Nabi, sahabat telah mengakui mudharabah ini. Para imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memasukkan mudharabah sebagai bagian dari kontrak musyarakah atau partisipasi yang dibolehkan. Beberapa pendapat fikih mencakup rincian tentang nisbah keuntungan harus diketahui dan disepakati di awal. Tidak boleh pasti sejumlah uang tertentu karena itu dianggap riba. Dan selanjutnya menurut regulasi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Fatwa DSN MUI, dan Peraturan OJK mengatur terkait pelaksanaan mudharabah di perbankan syariah. Nah, selanjutnya yaitu ada dari mekanisme pembiayaan mudharabah. Mekanisme pembiayaan mudharabah ini sendiri ada yang pertama pengajuan dan analisis, di mana nasabah mengajukan proposal, bank menilai kelayakan dari resiko usaha tersebut. Lalu yang kedua penetapan nisbah dan akad, di mana kesepakatan nisbah bagi hasil dan penandatangan kontrak ini dilakukan secara tertulis. Lalu yang ketiga pencairan dan pengelolaan, di mana bank mencairkan modal, nasabah menjalankan usaha dengan pengawasan terbatas dari bank. Yang keempat pembagian keuntungan dan penutupan. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, modal dikembalikan lalu di akhir akad dan atau rugi ditanggung bank. Lalu selanjutnya ada model mudharabah, yaitu ada muqayyadah dan mutalakah. Mudharabah muqayyadah yaitu investasi terikat pada proyek atau sektor tertentu, di mana sesuai kesepakatan pemilik modal. Selanjutnya ada mudharabah mutlaqah, investasi umum tanpa batasan spesifik. Nasabah bebas mengelola modal pada usaha halal dan layak. Lalu selanjutnya ada karakteristik utama mudharabah, yaitu ada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan bagi hasil sesuai nisbah kerugian ditanggung pemodal. Lalu ada kontribusi asimetris, di mana bank menyediakan modal, nasabah menyediakan tenaga untuk dan keahliannya. Nah, lalu yang ketiga ada kepercayaan tinggi, di mana bank memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah dalam pengelolaan usaha tersebut. Lalu yang ketiga yang keempat ada resiko mual hajat, di mana potensi penyimpangan karena informasi usaha lebih banyak di tangan nasabah. Nah, selanjutnya. Nah, di mana di sini ada keunggulan pembiayaan mudharabah. Yang pertama sesuai prinsip syariah, di mana keunggulan pembiayaan mudharabah ini adil dan bebas riba, keuntungan sesuai usaha nyata. Lalu yang kedua ada potensi keuntungan tinggi, di mana return bank bisa lebih besar jika usaha tersebut sukses. Lalu yang ketiga mendorong kewirausahaan, di mana memberi modal tanpa membebankan cicilan tetap, cocok untuk UMKM dan startup. Yang keempat ada fleksibel bagi nasabah, arus kas lebih ringan karena pembayaran mengikuti laba usaha.
Kelemahan dan tantangan mudharabah. Yang pertama, dari risiko tinggi bagi bank karena bank menanggung kerugian penuh jika usaha gagal. Lalu yang keempat ada return tidak pasti, pendapatan bank fluktuatif dan sulit diprediksi. Lalu yang ketiga, moral hazard dan monitoring sulit. Bank sulit memantau usaha tersebut dan resiko penyimpangan nasabah. Lalu yang keempat, keterbatasan SDM dan sistem, di mana perlu tenaga ahli dan sistem pelaporan yang andal. Nah, selanjutnya terkait kesimpulannya, di mana pembiayaan mudharabah ini merupakan akad mudharabah adalah salah satu bentuk pembiayaan khas dalam perbankan syariah yang berbasis pada prinsip kemitraan dan bagi hasil atau antara pemilik modal yaitu bank dan pengelola usaha yaitu nasabah. Akad ini mencerminkan nilai keadilan dan kepercayaan serta mendorong pengembangan sektor real tanpa unsur riba. Di mana praktiknya ini porsi pembiayaan mudharabah di industri perbankan syariah Indonesia masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena oleh tingginya risiko kerugian yang potensi moral hajat, kesulitan pengawasan serta ketidakpastian pendapatan bagi bank. Lalu meskipun demikian, jika dikelola dengan sistem pengawasan yang baik, pemilihan nasabah yang tepat, dan didukung dengan teknologi atau pembiayaan yang mudharabah yang tetap berpotensi besar dan pembangunan sistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan produktif sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Uh, itu saja perwakilan dari saya untuk pembahasan materi